Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semangat happy. Apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semangat semua anak-anak pagi ini. Jadi anak-anak sekalian, Pak ingin bertanya, hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah. Tidak ada yang tidak masuk? Tidak. Baik. Kemarin Pak membaca berita di medsos bahwa ada emak-emak yang terobos tol angke diamankan polisi. Ini tentu perbuatan yang sangat memalukan, bukan? Ya. Baik. Sebelum kita membahas pelajaran Malaikat Selalu Bersamaku, kita akan mengupas berita ini terjadi. Menurut anak-anak, apa ini pendapat anak-anak tentang berita mama yang terobos tol angke diamankan polisi ini? Saya Pak. Silakan anak-anak sekalian. Menurut saya, ini adalah perbuatan yang tidak baik dan melanggar peraturan, karena akan membahayakan diri sendiri dan pengguna lain. Karena pada dasarnya, jalan tol hanya digunakan untuk pengendara roda 4 atau lebih. Sekian, terima kasih. Baik, anak-anak, tadi sudah ditanggapi oleh temannya. Sekarang ada yang mau memberi solusi dari pernyataan di atas, dari berita di atas. Silakan, siapa yang mau memberi solusi? Penggunaan jalan tol tersebut hanya diperbolehkan untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Meskipun jalan tol tersebut terkadang tidak ada petugas, tetapi di jalan tol tersebut selalu diawasi oleh CCTV. Terima kasih Ananda Nurul yang telah memberikan solusi yang cerdas. Aplaus dulu untuk teman kita. Baik, anak-anak sekalian, benar sekali apa yang dikatakan oleh teman Anda tadi, bahwa di jalan tol itu tidak ada yang mengawasi pintu masuk maupun pintu keluar. Yang mengawasi hanya kaitan dengan CCTV tadi, bahwa di jalan tol memang di pintu gerbangnya tidak ada yang menjaga. Kita hanya masuk bebas, tapi yang mengawasi hanyalah sebuah alat, yaitu namanya CCTV. CCTV inilah yang mengawasi gerak-gerik manusia, mulai dari masuk pintu tol sampai ke pintu keluar gerbang tol. Kaitan dengan pelajaran kita adalah malaikat selalu bersama kita. Jadi emak-emak tadi menyatakan bahwa merasa bahwa tidak ada yang mengawasi, aman. Begitu juga dengan manusia, bahwa kita ini diawasi. CCTV Allah lebih canggih daripada CCTV buatan manusia. CCTV Allah ditugaskan oleh Allah dua orang malaikat, malaikat Raqib dan Atid. Itulah mengawasi gerak-gerik manusia, baik amal baik maupun amal jelek. Jadi anak-anak harus tahu bahwa di pintu tol saja CCTV sejauh bisa menangkap gerak-gerik manusia, apalagi kita diawasi Allah 24 jam. Bahasan ini saya akan menguraikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, memahami pengertian beriman kepada malaikat. Yang kedua, memahami hukum beriman kepada malaikat. Yang ketiga, memahami perbedaan malaikat, manusia dan jin. Yang keempat, memahami nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Itulah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Jadi intinya rukun iman itu
ada 3 syarat. Yang pertama, diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan atau dibuktikan dengan amal perbuatan. Itulah baru namanya iman. Ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas pengertian iman kepada malaikat. Ada yang sudah tahu pengertian iman kepada malaikat? Ada? Oke, silakan. Menurut Al-Quraish Shihab, kata malaikat berasal dari bahasa Arab, yaitu malaika, yang merupakan bentuk jamak dari kata malak, yang terambil dari kata la'aka, yang berarti menyampaikan sesuatu. Anak sekalian, tadi kita sudah membahas tentang pengertian iman secara bahasa dan juga secara istilah, dan juga mengupas apa itu sosok malaikat. Selanjutnya kita akan membahas pengertian iman kepada malaikat. Ada yang sudah tahu pengertian iman kepada malaikat? Ada? Oke, silakan. Iman kepada malaikat adalah meyakinkan dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Kita akan membahas hukum beriman kepada malaikat. Ada yang tahu hukum beriman kepada malaikat? Hukum beriman kepada malaikat hukumnya fardu ain. Nah, anak-anak, tadi sudah Pak bacakan sebuah hadis tentang penciptaan malaikat dan juga ciri malaikat, bentuk malaikat yang dijelaskan pada Quran surat Al-Fatir ayat 1. Selanjutnya Pak bertanya, dari kedua sumber di atas, apa yang ada di pemikiran Anda sosok malaikat tersebut? Ada yang bisa menjawabnya? Berdasarkan keterangan di atas, jelaslah bahwa malaikat adalah makhluk Allah SWT yang diciptakan dari nur atau cahaya dan memiliki sayap. Benar sekali, Ananda Sania, bahwa dari keterangan di atas bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya nur dan memiliki sayap. Ada yang 2, ada yang 3 dan 4. Apabila ada keterangan berbeda dengan keterangan ini, maka wajib kita tolak. Berikutnya kita akan membahas tentang perbedaan malaikat, manusia dan jin. Ini harus kita ketahui biar kita lebih mantap memahami makhluk Allah. Ciptaan Allah ini punya karakteristik dan sifat dan ciri yang berbeda. Ada yang bisa menjawab perbedaan ketiga makhluk Allah ini? Perbedaan antara malaikat, manusia, jin, setan atau iblis. Malaikat gaib, manusia nyata, jin gaib. Malaikat tidak memiliki nafsu, manusia memiliki nafsu, jin memiliki nafsu. Malaikat selalu taat kepada Allah, manusia ada yang taat dan ada yang durhaka. Jin selalu durhaka kepada Allah. Malaikat tidak berjenis kelamin, manusia berjenis kelamin, jin berjenis kelamin. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur dan tidak kawin. Manusia makan, minum, tidur dan kawin. Jin makan, minum, tidur dan kawin. Malaikat memiliki akal pikiran yang bersifat statis. Manusia memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis. Jin memiliki akal pikiran. Benar sekali, Ananda Adinda. Perbedaan daripada malaikat, jin, dan manusia itu terurai dan terungkap sudah. Kita akan membahas jumlah malaikat. Jumlah malaikat itu ada yang tahu? Ada sebuah hadis menjelaskan jumlah malaikat itu mencapai 70.000. Tapi yang harus kita ketahui hanya 10 nama malaikat. Ayo menghafal nama malaikat
malaikat dan tugasnya, agar iman kita tambah kuat, menjadi bertakwa dan berguna, agar iman kita tambah kuat, menjadi bertakwa dan berguna. Malaikat Jibril sampaikan wahyu, jika Mikail pembagi rizki, pencabut nyawa tugas Israel, tiup sangkakala tugas Israfil, pencabut nyawa tugas Israel, tiup sangkakala tugas Israfil. Raqib dan Atid pencatat amal, baik dan buruk semua manusia. Mungkar dan nakir tanya di kubur, untuk menyiksa orang yang kufur. Mungkar dan nakir tanya di kubur, untuk menyiksa orang yang kufur. Malaikat Ridwan penjaga surga, diperuntukkan bagi yang takwa. Malaikat Malik jaga neraka, akan menyiksa orang durhaka. Malaikat Malik jaga neraka, akan menyiksa orang durhaka. Menghafal nama malaikat itu mudah-mudahan sulit, tapi dengan trik menyanyi tadi, insya akan menghafal. Jadi itulah nama malaikat, 10 nama malaikat yang harus kita ketahui dan kita imani. Demikianlah anak-anak, Anda sudah bisa menyebutkan 10 nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Perhatikan anak-anak, terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini dengan baik sehingga terlaksana dengan sukses. Semoga anak-anak tetap sehat dan bisa mengambil hikmah dari pembelajaran materi malaikat selalu bersama kita. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.